Jakarta selalu tampak hidup di malam Natal. Lampu-lampu berkilauan menggantung di sepanjang jalan. Pohon Natal berdiri megah di pusat perbelanjaan, dan musik Natal terdengar di mana-mana. Orang-orang tertawa, berkumpul, merayakan kebersamaan. Namun, di balik semua kegembiraan itu, ada hati yang terasa kosong. Hati milik seorang gadis bernama Ratna. Ratna adalah gadis yang dikenal ceria oleh teman-temannya. Ia tinggal bersama ibunya dan seorang adik laki-laki yang usianya tidak terpaut jauh darinya. Sejak kecil, Natal selalu menjadi momen yang begitu dinanti. Mereka biasa menghias rumah, menyiapkan makanan, dan tertawa bersama. Tetapi entah mengapa, tahun ini suasananya terasa berbeda bagi Ratna. Malam itu, langit Jakarta dihiasi kembang api kecil di kejauhan. Di dalam rumah, lampu Natal sudah menyala, hiasan sudah tertata rapi, dan keluarga kecil itu duduk bersama. Ibunya tampak tersenyum, mencoba membuat suasana hangat. Namun Ratna hanya menatap kosong ke arah lampu kelap-kelip itu. Cahaya yang dulu terasa hangat kini justru terasa menyilaukan, seolah menutupi sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan. "Ratna, kamu kenapa? Kok dari tadi diam saja?" tanya ibunya lembut. Ratna tersentak. Ia memaksa tersenyum. "Nggak apa-apa, Bu. Cuma capek," jawabnya singkat. Padahal hatinya sedang penuh pertanyaan. Ada rasa hampa yang sulit dijelaskan. Setiap kali orang tertawa, hatinya tidak ikut tertawa. Setiap kali ia mencoba merasa bahagia, justru semakin terasa kosong. Setelah malam itu berakhir dan semua kembali ke kamar masing-masing, Ratna justru tidak bisa tidur. Ia sering terbangun di malam hari, duduk sendirian sambil menatap langit-langit kamar, bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Sebenarnya hidup ini untuk apa? Kenapa hati ini tidak tenang? Semakin ia mencoba mengabaikan rasa itu, semakin kuat ia merasakannya. Seolah ada sesuatu yang memanggilnya, sesuatu yang ingin ia temukan, tapi belum tahu apa. Malam demi malam, kegelisahan itu hadir tanpa diminta. Kadang Ratna menangis pelan tanpa suara, takut ibunya mendengar. Ia merasa bersalah karena semua orang menganggapnya seharusnya bahagia. Tetapi bagaimana caranya bahagia jika jiwanya seperti kehilangan arah? Yang tidak banyak orang tahu, Ratna sebenarnya sudah lama penasaran tentang Islam. Ia sering melihat orang-orang Muslim di Jakarta berbondong-bondong menuju masjid setiap waktu tertentu. Ia suka memperhatikan dari jauh bagaimana mereka berdiri, rukuk, sujud dengan begitu rapi dan khusyuk. Ada ketenangan yang aneh. Ada kedamaian yang tidak bisa ia temukan di tempat lain. Suatu hari, saat menunggu bus, Ratna mendengar suara lantunan Al-Quran dari ponsel seseorang. Suara itu begitu lembut, merdu, tapi juga dalam. Tanpa sadar, matanya berkaca-kaca. Ia tidak mengerti arti bacaan itu, tetapi rasanya seolah hatinya disentuh. Ia merasa tenang. Itulah salah satu tanda kecil pertama yang membuat hatinya mulai tertarik kepada Islam. Sementara itu, adiknya juga mengalami hal yang hampir sama. Ia sering memandang kakaknya dan menyadari perubahan Ratna. Kakaknya sekarang lebih sering diam, lebih banyak merenung, lebih sering termenung memandangi langit malam. Adiknya pun merasakan kegelisahan dalam dirinya, tetapi ia memilih menyimpannya sendiri. Ia takut menambah beban ibunya. Ia juga tidak tahu bagaimana harus memulai pembicaraan. Kadang mereka saling bertatapan tanpa kata, seolah hati mereka saling berbicara, tetapi mulut mereka tidak sanggup menyuarakannya. Mereka sama-sama mencari makna hidup, sama-sama merasa ada yang kosong, namun sama-sama bingung harus kemana. Ratna mulai menyendiri lebih sering. Bukan karena ia tidak menyayangi keluarganya, tapi karena ada suara kecil dalam hatinya yang terus memanggilnya untuk mencari kebenaran.
Diam-diam, ia mulai mencari informasi tentang Islam. Ia membaca tulisan-tulisan ringan, mendengar kisah-kisah orang yang berubah setelah memeluk Islam. Ia membaca tentang keagungan Al-Quran, tentang bagaimana kitab itu bukan sekadar bacaan, tapi petunjuk hidup. Setiap membaca kisah itu, matanya kembali berkaca-kaca. Ia juga mulai memperhatikan hal-hal kecil. Misalnya, saat hujan turun, ia melihat seorang muslim berdiri di bawah teduh sambil berkata pelan, "Masya Allah," dengan wajah penuh syukur. Saat ada musibah, mereka berkata, "Innalillah," dengan ketabahan. Saat mendapatkan rezeki sedikit saja, mereka tidak lupa mengucap, "Alhamdulillah." Ratna terdiam. Ia merasa hidup mereka begitu sederhana, tapi kelihatan begitu tenang. Kenapa mereka bisa setenang itu? Pertanyaan itu terus membayang di kepala. Beberapa kali, Ratna juga memperhatikan sebuah masjid tidak jauh dari rumahnya. Setiap azan berkumandang, ia merasakan sesuatu bergetar di dalam dadanya. Suara azan yang tadinya terasa biasa kini terdengar berbeda. Seperti panggilan yang lembut tapi kuat. Seperti suara yang mencoba mengetuk pintu hatinya. Pada suatu malam, ketika semua sudah tidur, Ratna duduk di tepi tempat tidurnya. Ia menatap langit melalui jendela. Jakarta malam itu terlihat indah, tapi tetap saja hatinya terasa sepi. Suara kendaraan masih terdengar, tapi tidak mampu menutupi suara hatinya yang semakin kuat. "Kenapa hati aku begini, ya?" bisiknya pada diri sendiri. Ia memeluk lututnya, menundukkan kepala, dan air matanya jatuh begitu saja. Ia tidak tahu harus meminta kepada siapa. Ia hanya diam, lalu tanpa sadar, hatinya berbisik, "Tuhan, kalau Engkau benar-benar ada, tunjukkan jalan yang terbaik untukku." Doa itu sederhana, tapi jujur. Dan dari situlah perjalanannya dimulai. Adiknya yang berada di kamar sebelah sebenarnya juga sering terbangun. Ia pun merasakan hal yang sama, gelisah, hampa, dan merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Tapi ia memilih diam, berpura-pura kuat, berpura-pura baik-baik saja. Seperti kakaknya, ia sering memandang langit malam dan bertanya pada dirinya sendiri tentang arti hidup. Di rumah itu, ada dua hati yang sama-sama mencari, tetapi sama-sama menyimpan perasaan. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang berjalan menuju arah yang sama. Hari-hari berikutnya, Ratna menjadi lebih lembut. Ia lebih menghargai hal kecil, lebih menghormati ibunya, dan lebih sering merenung. Kegelisahan itu berubah menjadi keinginan untuk memahami. Ada rasa ingin tahu yang kuat tentang Islam, bukan karena ikut-ikutan, tapi karena hatinya benar-benar merasa tertarik. Ia mulai memerhatikan orang Islam berdoa, mulai tertarik melihat cara mereka sujud dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Ratna sering berpikir, indah sekali, mereka menyerahkan diri sepenuh hati, seperti tidak ada yang lebih besar selain Tuhan. Perubahan dalam diri Ratna memang tidak terlihat mencolok dari luar, tetapi di dalam hatinya terjadi pergolakan besar. Ia seperti seseorang yang sedang berjalan di lorong gelap, namun mulai melihat cahaya kecil di ujungnya. Ia belum tahu kemana cahaya itu akan membawanya, tapi ia merasakan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya setiap kali mendengar lantunan ayat suci atau melihat orang Muslim beribadah. Malam Natal tahun itu akhirnya menutup dengan senyap. Namun bagi Ratna, malam itu bukan sekadar perayaan, melainkan awal dari sebuah pencarian besar. Sebuah perjalanan yang bukan hanya tentang agama, tetapi tentang menemukan kedamaian sejati dalam hidup. Ia masih belum berani bicara pada siapapun, bahkan kepada ibunya pun belum. Tetapi ia tahu, hatinya telah memulai langkah. Ada sesuatu yang terus menariknya, sesuatu yang lembut, hangat, namun kuat. Sesuatu yang membuatnya ingin lebih dekat, lebih mengenal, lebih memahami. Di sudut rumah kecil itu, dua anak, Ratna dan adiknya, sama-sama sedang berada di persimpangan hidup. Mereka tidak tahu bagaimana akhirnya perjalanan ini akan berlanjut. Namun satu hal pasti, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang indah untuk mereka. Sebuah kisah yang penuh haru,
penuh air mata, tapi juga penuh cahaya. Dan malam itu, Ratna menutup matanya dengan perasaan yang berbeda. Masih ada kegelisahan, tapi kini disertai harapan. Hatinya berbisik pelan. Mungkin ini bukan sekadar rasa gelisah. Mungkin ini adalah panggilan. Hari-hari setelah malam gelisah itu tidak lagi sama bagi Ratna. Ia masih hidup dalam rutinitas yang sama. Berangkat, pulang, membantu ibu, dan bercengkerama dengan adiknya. Namun ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Hatinya seperti terus digerakkan untuk mencari sesuatu yang ia belum mengerti sepenuhnya. Ada rasa penasaran yang semakin kuat, dan rasa rindu pada sesuatu yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Ketenangan sejati. Perjalanan itu bermula secara sederhana. Suatu hari di sekolah, Ratna duduk di bangku taman sekolah saat jam istirahat. Ia memperhatikan temannya yang muslim bernama Sari. Saat jam istirahat hampir selesai, tiba-tiba azan zuhur berkumandang dari musola kecil di sekolah. Sari yang tadinya tertawa santai bersama teman-teman mendadak berubah wajahnya. Dari ceria, menjadi tenang dan khusyuk. Ia berdiri, tersenyum lembut, dan berkata pamit. "Aku ke musola dulu, Ratna," katanya. Ratna hanya mengangguk. Namun tatapannya mengikuti langkah Sari. Ia melihat bagaimana temannya itu berjalan dengan begitu ringan, seolah ada rasa bahagia yang tidak terlihat oleh mata orang lain, tapi bisa dirasakan oleh hati. Entah mengapa, Ratna tidak langsung beranjak. Ia duduk lebih lama, memperhatikan dari jauh. Dari celah jendela musola, ia melihat para siswi muslim berdiri berjajar rapi, melakukan gerakan yang sama, teratur, dipimpin seorang imam. Mereka berdiri, rukuk, sujud, semua dilakukan dengan penuh ketundukan. Tidak ada musik, tidak ada perayaan besar, tidak ada tepuk tangan, tetapi ada sesuatu yang luar biasa di dalamnya, kedamaian. Ratna merasakan dada yang sebelumnya sering sesak mendadak terasa lapang. Ia tidak tahu kenapa, tapi pemandangan itu membuat hatinya bergetar. "Kenapa mereka terlihat begitu damai?" gumamnya pelan. Setelah sholat selesai, Sari kembali dengan wajah yang lebih cerah dari sebelumnya. Ratna tersenyum kecil. "Kamu selalu terlihat tenang setelah dari musola," kata Ratna, mencoba bertanya. Sari terkejut sejenak, lalu tersenyum hangat. "Karena salat itu bikin hati tenang, Ratna. Seperti ngobrol sama Allah. Rasanya ringan." Jawaban itu sederhana, tapi menancap dalam hati Ratna. Hari itu menjadi permulaan. Ratna mulai penasaran. Saat pulang ke rumah, ia mulai mencari video-video tentang Islam di internet. Tentu saja, awalnya ia melakukannya diam-diam, takut dilihat orang lain. Ia membuka video seorang ustaz yang menjelaskan tentang tujuan hidup, tentang mengapa manusia diciptakan, tentang arti berserah diri kepada Tuhan. Kata-kata itu menyentuh relung hatinya yang paling dalam. "Jika kau merasa hidup kosong, mungkin karena hatimu jauh dari Tuhan." Ratna terdiam lama setelah mendengar kalimat itu. Ia merasa seperti sedang disapa langsung, seolah video itu dibuat khusus untuk dirinya. Sejak saat itu, ia mulai sering melihat video kajian. Ia menonton kisah-kisah para mualaf yang menemukan kebahagiaan setelah masuk Islam. Ia menyaksikan bagaimana orang-orang yang dulunya merasa tersesat kini menemukan arah hidupnya. Banyak dari mereka bercerita bahwa mereka memeluk Islam bukan karena paksaan, tapi karena cinta, karena ketenangan, karena keyakinan bahwa Islam membawa mereka lebih dekat kepada Allah. Di setiap kisah yang ia dengar, Ratna selalu menangis pelan. Air matanya tidak selalu deras, tapi selalu penuh makna. Ia menangis bukan karena sedih, melainkan karena merasa tersentuh. Suatu malam, Ratna kembali duduk sendirian di kamarnya. Lampu dimatikan, hanya cahaya layar ponselnya yang menerangi ruangan. Ia membuka sebuah video lantunan Al-Quran. Judulnya, Surah Ar-Rahman. Awalnya ia hanya ingin mendengar sebentar, sekadar tahu seperti apa bacaan Al-Quran itu. Namun begitu suara Kari mulai melantunkan ayat pertama, tubuhnya langsung merinding.
Suaranya lembut, namun kuat. Merdu, namun penuh wibawa. Setiap ayat yang dibacakan seperti mengetuk dinding hatinya yang selama ini tertutup. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Ratna tidak mengerti arti seluruh ayat itu. Namun ia membaca terjemahannya sedikit-sedikit. Ia melihat bagaimana ayat tersebut berbicara tentang kasih sayang Allah kepada manusia, tentang nikmat-nikmat yang diberikan Allah yang seringkali tidak kita sadari. Dan setiap beberapa ayat, terdengar kalimat yang sama. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kalimat itu menghantam hatinya begitu kuat. Ia membayangkan hidupnya selama ini. Betapa banyak nikmat yang ia dapatkan. Nafas, kesehatan, keluarga, kesempatan hidup. Namun ia sering lupa bersyukur. Ia sering mengeluh, sering merasa tidak puas, sering merasa hidup hampa padahal Tuhan selalu memeliharanya. Air mata Ratna jatuh begitu saja. Bukan setetes, tapi mengalir deras. Ia menutup mulutnya dengan tangan agar tidak terdengar menangis. Bahunya bergetar. Hatinya seolah cair. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kehangatan yang aneh. Hangat, tapi menenangkan. Ada rasa nyaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ya Tuhan, kenapa bacaan ini indah sekali? Bisiknya lirih. Sejak malam itu, surah Ar-Rahman menjadi sesuatu yang sangat berarti baginya. Setiap kali ia mendengarnya, ia merasa dipeluk oleh kasih sayang yang lembut. Ia merasa tidak sendirian. Ia merasa dicintai oleh Tuhan. Perlahan, perubahan dalam diri Ratna mulai terlihat. Ia menjadi lebih lembut dalam berbicara. Ia lebih sabar, lebih tenang, dan lebih sering tersenyum tulus. Ia mulai menjaga tingkah lakunya, lebih berhati-hati dalam bertindak, dan sering merenung tentang arti kebaikan. Adiknya memperhatikan perubahan itu. Kak Ratna sekarang sering menyendiri, tapi bukan karena sedih. Seperti mikirin sesuatu yang penting, pikirnya. Beberapa kali, adiknya melihat Ratna mendengarkan sesuatu memakai earphone sambil meneteskan air mata. Ia sempat khawatir, tetapi ketika ia mencoba mengintip, ia hanya melihat Ratna tersenyum dalam tangis. Itu bukan air mata kesedihan, tapi air mata yang terlihat menenangkan. Adiknya tidak tahu apa yang terjadi, namun hatinya juga perlahan ikut tersentuh. Ia mulai merasa penasaran. Ia mulai memperhatikan kakaknya lebih serius. Ia merasakan bahwa kakaknya sedang berjalan menuju sesuatu yang baik, sesuatu yang suci. Di sisi lain, Ratna mulai merasa bahwa hatinya perlahan mendapatkan arah. Benih kecil hidayah mulai tumbuh di dalam dirinya. Ia tidak lagi hanya gelisah, tetapi mulai merasakan ketenangan, meski belum sepenuhnya. Namun itu sudah cukup untuk membuatnya yakin bahwa ia sedang berada di jalan pencarian yang benar. Ia semakin sering melihat masjid. Setiap kali mendengar azan, hatinya bergetar. Ia kadang berdiri sejenak, diam, mendengarkan panggilan itu dengan penuh rasa kagum. Ia merasa seolah-olah azan itu memanggilnya secara pribadi. Namun di balik kebahagiaan itu, Ratna juga mulai merasa takut. Ia sadar bahwa apa yang ia rasakan bukan hal kecil. Ini bukan sekadar rasa penasaran sesaat. Ini adalah perubahan besar dalam hidup. Ini tentang keyakinan, tentang agama, tentang masa depan. Tapi setiap kali rasa takut itu muncul, lantunan surah Ar-Rahman kembali menenangkannya. Setiap kali kalimat itu terdengar, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ratna merasa hatinya kembali kuat. Ia merasa seolah Allah sedang berbicara langsung dengannya, mengingatkannya bahwa hidayah adalah nikmat, dan nikmat itu tidak boleh diabaikan. Perlahan, Ratna mulai mencintai Islam. Bukan karena tekanan siapapun, bukan karena dorongan siapapun, bukan karena ikut-ikutan siapapun, melainkan murni karena hatinya yang memilih. Karena hatinya menemukan kedamaian di sana. Babak baru dalam hidupnya mulai terbuka. Benih hidayah itu kini tidak lagi sekadar benih. Ia mulai tumbuh. Perlahan,
hangat, lembut, namun pasti. Dan Ratna tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Hari-hari Ratna kini berbeda dari sebelumnya. Jika dulu ia hanya menjalani hidup seperti air mengalir tanpa tujuan yang jelas, kini hatinya seolah sudah punya arah. Bukan sekadar ingin memeluk Islam, Ratna menyimpan cita-cita yang jauh lebih dalam. Ia ingin menjadi penghafal Al-Quran. Keinginan itu tumbuh bukan karena ia ingin dipuji atau terlihat baik di mata orang lain, tetapi karena ia merasakan ketenangan luar biasa saat mendengar ayat-ayat suci itu dibacakan. Seakan-akan setiap hurufnya menyentuh jiwanya yang paling dalam. Suatu malam, Ratna duduk di sudut kamar. Lampu sudah dimatikan, hanya cahaya ponsel yang menyala. Ia memutar kembali lantunan Al-Quran yang pernah ia dengar. Surah Ar-Rahman yang dulu membuatnya menangis kini kembali terdengar. Lembut namun kuat, menyelusup ke dalam hatinya. Matanya berkaca-kaca. Ya Tuhan, apa ini yang selama ini aku cari? Gumamnya pelan. Di dada Ratna ada sesuatu yang bergetar. Perasaan rindu pada sesuatu yang belum pernah benar-benar ia miliki. Kedekatan dengan Allah. Sejak saat itu, niat Ratna tidak lagi setengah-setengah. Ia tidak hanya ingin masuk Islam, ia ingin hidup dalam Islam. Ia ingin mencintai Al-Quran, mempelajarinya, menghafalnya, dan menjadikannya cahaya di sepanjang hidupnya. Ia ingin memperbaiki dirinya, meninggalkan kesombongan, kecemasan, dan segala kekosongan yang dulu menguasainya. Ia ingin menjadi manusia yang bermanfaat, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain. Itu semua membuat tekad dalam hatinya semakin kuat. Tentu saja, cita-cita besar itu tidak mudah. Ratna menyadari itu betul. Setiap malam ia berbicara dengan dirinya sendiri. Apa aku sanggup? Aku bahkan belum resmi menjadi Muslim, tapi aku ingin sekali menghafal Al-Quran. Namun alih-alih membuatnya mundur, pertanyaan itu justru semakin menguatkan tekadnya. Ia mulai membaca terjemahan ayat-ayat Al-Quran melalui aplikasi. Ia menandai ayat-ayat yang membuatnya tersentuh. Ada ayat tentang kesabaran, tentang harapan, tentang keindahan cinta Allah kepada hambanya. Ratna menangis berkali-kali saat membacanya. Ia merasa, selama ini hidupnya hampa karena ia jauh dari Tuhan. Kini ia baru menyadari, Allah selalu ada. Hanya saja ia yang belum pernah benar-benar mengetuk pintu itu. Adiknya, yang beberapa waktu terakhir memperhatikan perubahan Ratna, kini semakin dekat dengannya. Mereka sering duduk bersama di kamar sambil membahas hal-hal yang dulu tak pernah mereka bicarakan. Ratna mulai bercerita pelan, tidak memaksa, tidak mendoktrin, hanya berbagi rasa. Aneh ya, semakin aku dengar Al-Quran, hati aku justru lebih tenang, ucap Ratna suatu malam. Adiknya menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Aku juga merasakan itu. Kak, aku lihat kakak sekarang beda. Lebih lembut, lebih sabar, lebih damai. Aku ikut penasaran. Sejak itu, mereka berdua mulai belajar bersama. Diam-diam, tanpa sepengetahuan orang tua, mereka mencari video tentang tata cara wudhu. Ratna memperhatikan setiap gerakan, membasuh tangan, membilas mulut, mengusap wajah, membasuh kepala hingga ke kaki. Saat ia menirukannya untuk pertama kali, ada rasa haru yang sulit ia jelaskan. Seolah air yang mengalir di tubuhnya itu bukan sekadar air, tapi juga membawa pergi segala resah dan kegelisahan yang selama ini ia pendam. Malam-malam berikutnya, Ratna dan adiknya mencoba belajar salat. Mereka melihat contoh gerakan, mendengarkan bacaan, mencoba menghafal sedikit demi sedikit. Walau masih terbata-bata, Ratna melakukannya dengan penuh kesungguhan. Setiap kali ia berdiri, rukuk, sujud, ia merasakan dirinya begitu kecil di hadapan Tuhan. Ia sering menangis diam-diam setelah selesai menirukan salat. Bukan karena sedih, tetapi karena rasa syukur yang tiba-tiba menyelimuti hati. Akhirnya ia merasa menemukan jalan pulang. Namun, semakin kuat keinginannya, semakin besar pula ketakutannya. Ratna mulai memikirkan banyak hal. Bagaimana dengan orang tuanya? Bagaimana reaksi keluarga besarnya? Apakah mereka akan marah?
Apakah ia akan dianggap durhaka? Bagaimana masyarakat sekitar memandang? Ratna membayangkan kemungkinan paling buruk. Mungkin ia akan dimusuhi. Mungkin ia akan disalahpahami. Mungkin ia akan dituduh macam-macam. Bahkan mungkin ia akan kehilangan keluarga. Suatu malam, ia tidak bisa tidur. Dadanya sesak. Di matanya, ada campuran keteguhan dan ketakutan. Ia duduk di tepi tempat tidur sambil menunduk dalam. Ya Tuhan, kalau ini bukan jalan yang benar, kenapa Engkau buat hati aku merasa begitu tenang? Tapi kalau ini benar, kenapa aku begitu takut? Bisiknya lirih. Adiknya saat itu kebetulan terbangun dan melihatnya. Perlahan, ia duduk di samping Ratna. "Kak, kamu kenapa?" Ratna tersenyum tipis, tapi matanya memerah. "Aku bahagia, tapi aku juga takut," jawabnya. Suaranya bergetar. "Aku ingin sekali masuk Islam. Aku ingin dekat dengan Allah. Aku ingin hafal Al-Quran, tapi aku takut kehilangan keluarga, takut tidak diterima." Adiknya memegang tangan Ratna. "Aku ikut. Kak, apapun yang kakak pilih, aku ingin bersama kakak. Kita belajar sama-sama. Kita kuat sama-sama. Kalau ini benar-benar jalan yang membuat kita dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan juga akan jaga kita." Kalimat itu membuat Ratna terdiam. Air matanya jatuh begitu saja. Ia memeluk adiknya erat-erat. Dalam pelukan itu, ada harapan, ada cinta, ada keberanian yang mulai tumbuh. Ratna tidak lagi merasa sendirian. Ia tahu, ada seseorang yang siap berjalan bersamanya. Hari-hari berikutnya, mereka semakin serius belajar. Ratna mulai mencoba membaca arti ayat-ayat Al-Quran secara rutin. Setiap menemukan ayat yang menyentuh hatinya, ia berhenti dan merenung. Terkadang ia menuliskannya dalam buku kecil, seolah ingin menyimpannya bukan hanya di kertas, tetapi juga di hati. Adiknya ikut membaca, ikut merasakan, ikut terharu. Mereka sering saling pandang, tersenyum, lalu tertawa kecil di tengah keharuan yang sulit dijelaskan. Namun, di luar ketenangan itu, tekanan mulai terasa. Ratna merasa orang tua mereka mulai curiga dengan perubahan sikapnya. Ia kini lebih sering menutup pintu kamar, sering terlihat membaca sesuatu yang bukan buku pelajaran biasa, dan lebih banyak merenung. Kadang orang tua menanyakan, "Kamu kenapa akhir-akhir ini? Ada masalah?" Ratna hanya bisa tersenyum dan menjawab, "Tidak apa-apa. Ratna cuma ingin hidup lebih baik." Di dalam hatinya, Ratna tahu suatu hari ia harus jujur. Ia tahu ia tidak bisa selamanya menyembunyikan ini. Tapi untuk saat ini, ia hanya ingin memperkuat hatinya dulu. Ia ingin memastikan bahwa keputusannya bukan karena emosi sesaat, bukan karena pengaruh orang lain, tetapi benar-benar karena Allah. Di tengah kebingungan itu, Ratna menemukan satu keyakinan yang membuatnya bertahan. Allah tidak mungkin meninggalkan orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Keyakinan itu membuatnya kembali tenang. Ia belajar lebih kuat lagi. Ia mulai mencoba menghafal ayat-ayat pendek. Setiap berhasil menghafal satu ayat, hatinya seperti dipenuhi cahaya. Ratna memang belum menghafal banyak. Namun setiap huruf yang ia ulang-ulang, ia rasakan sebagai langkah kecil menuju cita-citanya. Ia tahu jalannya akan panjang, penuh ujian, mungkin penuh air mata. Tapi ia juga yakin, perjalanan ini adalah perjalanan yang paling mulia dalam hidupnya. Malam itu, sebelum tidur, Ratna memandang langit-langit kamar sambil tersenyum haru. "Ya Allah, kalau Engkau izinkan aku masuk Islam, izinkan aku mencintai Al-Quran sepanjang hidupku, izinkan aku menjadi manusia yang lebih baik, dan izinkan aku tetap punya keluarga yang mencintaiku." Dengan hati yang penuh harap, Ratna memejamkan mata. Meskipun ketakutan masih ada, tetapi kini keberanian dalam dirinya jauh lebih besar. Ia tahu, hidupnya sebentar lagi akan berubah. Mungkin tidak mudah, mungkin penuh air mata, tetapi ia percaya, semua itu akan sepadan dengan ketenangan yang kini sudah ia rasakan. Di dalam dirinya,
Cita-cita besar itu kini bukan lagi mimpi yang samar. Ia sudah menjadi tekad yang nyata. Ratna ingin menjadi muslimah, dan suatu hari nanti, ia ingin menjadi penghafal Al-Quran. Hari itu, Jakarta terasa lebih sunyi dari biasanya di mata Ratna. Padahal jalanan tetap ramai, suara kendaraan tetap bising, tapi hati Ratna seperti dipenuhi suara yang jauh lebih keras dari apapun. Keberanian yang ingin keluar, tapi juga ketakutan yang ingin menahannya. Sejak malam-malam sebelumnya, Ratna sudah memikirkan satu hal yang paling sulit dalam hidupnya, berbicara jujur pada ibu. Tidak ada yang Ratna takuti di dunia ini selain melukai hati perempuan yang paling ia cintai itu. Ibu adalah seseorang yang selama ini selalu ada, yang menenangkannya ketika ia kecil, yang mendekapnya ketika ia sakit, yang mendoakannya tanpa lelah. Ibu bagi Ratna bukan sekadar sosok orang tua, tetapi juga sahabat, tempat pulang, tempat bercerita. Dan kini, Ratna tahu, apa yang akan ia sampaikan bukanlah hal kecil. Ini bukan tentang nilai sekolah, bukan tentang masalah teman, bukan tentang hal remeh. Ini tentang kehidupan, tentang keyakinan, tentang jalan hidup. Pagi itu rumah terasa lebih tenang dari biasanya. Ayah sedang tidak di rumah, sementara adiknya sengaja memilih berada di kamar, memberi ruang pada Ratna. Ibu sedang duduk di ruang tengah, sibuk melipat pakaian sambil sesekali menonton televisi. Ratna berdiri cukup lama di ambang pintu, memperhatikan sosok ibu dengan tatapan yang penuh cinta dan kegelisahan. Ia menarik napas dalam-dalam, menahan degup jantung yang terasa semakin kencang. "Ibu," suara Ratna akhirnya keluar, pelan, hampir bergetar. Ibu menoleh, tersenyum hangat seperti biasa. "Ya, Nak, ada apa? Duduk sini, temani ibu." Ibu menepuk sofa di sebelahnya. Ratna duduk perlahan. Tangannya saling menggenggam. Tubuhnya sedikit gemetar. Ibu memandangnya heran. "Kamu kelihatan beda akhir-akhir ini. Ibu perhatikan kamu lebih banyak diam, suka merenung. Kamu ada masalah? Ada yang ganggu di sekolah atau pekerjaan?" Ratna menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Matanya mulai basah bahkan sebelum kata-kata itu keluar. "Bu." Ratna mau bicara sesuatu, tapi Ratna takut bikin ibu sedih. Ibu berhenti melipat pakaian. Matanya berubah serius. "Kamu ini bicara apa sih? Apapun itu, bilang saja. Ibu ini ibumu. Ibu ingin kamu jujur, Nak." Ratna menunduk. Air mata jatuh pelan ke pangkuannya. "Bu, kalau suatu hari Ratna memilih jalan hidup yang berbeda, apa ibu masih sayang sama Ratna?" Pertanyaan itu membuat dada ibu berdesir. Ia menatap Ratna lekat-lekat. "Sayang ibu ke kamu itu tidak berubah sampai kapanpun. Tapi kamu jangan membuat ibu takut. Sebenarnya ada apa, Ratna?" Ratna menarik napas panjang. Ia memejamkan mata sejenak, mengumpulkan keberanian terakhir. Lalu dengan suara yang bergetar, ia berkata, "Bu, Ratna ingin masuk Islam." Kalimat itu meluncur begitu saja, tapi rasanya seperti mengeluarkan sesuatu yang selama ini tertahan di dada. Setelah itu, hening. Waktu seolah berhenti. Televisi masih menyala, tapi suaranya tak lagi terdengar. Hanya ada dua hati yang saling berhadapan. Hati seorang anak yang penuh ketakutan, dan hati seorang ibu yang sedang mencoba menerima kenyataan yang tidak pernah ia duga. Ibu terdiam lama. Sangat lama. Tatapannya kosong. Napasnya terasa lebih berat. Ratna menunduk. Tidak berani melihat wajah ibu. Dalam hening yang begitu panjang, hanya suara Isa kecil Ratna yang perlahan mulai terdengar. Ia takut. Sangat takut. Tapi ia juga lega. Karena kebenaran akhirnya terucap. Beberapa menit kemudian, ibu menghela napas panjang. Tangan yang tadinya hanya diam kini bergerak, menyentuh tangan Ratna yang gemetar. Suara ibu terdengar pelan, serak, seperti menahan sesuatu yang berat dari dalam dadanya. "Ratna, kamu serius?" tanyanya pelan. Ratna mengangguk sambil menangis. "Ratna tidak main-main, Bu."
Ratna sudah belajar, sudah merasakan, sudah memikirkan ini lama sekali. Ratna merasa menemukan ketenangan yang selama ini Ratna cari. Ratna ingin dekat dengan Tuhan. Ratna ingin jadi manusia yang lebih baik. Ratna ingin hidup dalam Islam. Bu. Air mata Ratna jatuh semakin deras. Ia memegang tangan ibu erat-erat. Tapi Ratna takut. Bu. Ratna takut bikin ibu kecewa. Ratna takut kehilangan ibu. Kali ini ibu menutup mulutnya dengan tangan. Matanya memerah. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh juga. Hatinya seakan diremas. Bukan karena benci pada pilihan anaknya, tapi karena ada rasa kehilangan yang begitu besar. Seakan ada bagian dari hidupnya yang tiba-tiba akan berubah selamanya. Aku ini ibumu, kamu anakku. Suara ibu terputus-putus. Ibu cuma tidak menyangka, tidak pernah membayangkan. Ratna benar-benar ingin ini. Ratna mengangguk kuat, walau wajahnya basah oleh air mata. Iya, Bu. Ratna ingin, dari lubuk hati yang paling dalam. Ibu menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Isaknya pecah. Ratna ikut menangis lebih keras. Ia mendekat, memeluk ibu erat-erat. Maafkan Ratna, Bu. Maaf kalau pilihan ini membuat ibu sakit. Tapi Ratna benar-benar merasa, ini jalan yang membuat Ratna bahagia. Jalan yang membuat Ratna merasa hidup. Pelukan itu lama. Tidak ada kata-kata. Hanya suara tangisan dua perempuan yang saling mencintai, tapi harus menghadapi kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Beberapa saat kemudian, ibu akhirnya mulai bisa mengatur napasnya. Ia mengusap punggung Ratna pelan. Ibu ini cuma manusia. Nak, tentu ibu sedih. Tentu ibu merasa kehilangan. Ibu membesarkan kamu dengan keyakinan yang ibu punya. Ibu punya harapan sendiri untuk kamu. Tapi, kamu tumbuh, kamu belajar, dan kamu memilih jalanmu sendiri. Ibu menarik Ratna sedikit agar bisa menatap wajahnya. Wajah ibu dipenuhi air mata, tapi sorot matanya lembut. Yang paling berat bagi seorang ibu bukanlah ketika anaknya menjauh, tapi ketika ia harus mengikhlaskan sesuatu yang paling ia takutkan, demi kebahagiaan anaknya. Ratna semakin menangis. Bu. Ibu tersenyum, walau senyum itu dipenuhi luka. Kalau kamu merasa ini jalan yang mendekatkan kamu pada Tuhan, kalau ini membuat kamu menjadi manusia yang lebih baik, bagaimana mungkin ibu melarangmu hanya karena ego ibu sendiri? Ratna menutup wajahnya, menangis terseduh. Ia memeluk ibu lebih erat dari sebelumnya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ibu tidak akan pernah berhenti mencintaimu, lanjut ibu lirih. Keyakinan boleh berbeda, tetapi kamu tetap darah daging ibu. Kamu tetap anak yang ibu doakan siang dan malam. Namun bukan berarti rasa sakit itu hilang begitu saja. Di mata ibu masih ada perih. Ada rasa kehilangan seperti melepaskan sesuatu yang amat dicintai. Tapi ibu memilih diam, memilih menguatkan diri, memilih menempatkan cinta di atas ego. Yang ibu takutkan hanya satu, kata ibu, suaranya kembali bergetar. Apakah kamu akan tetap mencintai keluargamu? Apakah kamu akan tetap pulang ke rumah ini? Apakah kamu akan tetap menjadi Ratna yang lembut, yang penyayang, yang selalu memikirkan orang lain? Ratna menggeleng keras. Tidak akan berubah, Bu. Ratna tetap anak ibu. Ratna tetap sayang sama ibu. Bahkan mungkin rasa sayang Ratna sekarang lebih besar, karena Ratna belajar tentang arti keluarga, tentang kasih sayang, tentang betapa berharganya seorang ibu. Ibu terisak lagi, tapi kali ini sambil tersenyum. Kalau begitu, jalani, Nak. Tapi jangan pernah tinggalkan ibu. Jangan pernah lupakan ibu. Ratna mengangguk berkali-kali. Ratna janji, Bu. Ratna janji seumur hidup akan menjaga ibu, akan mencintai ibu. Suasana rumah hari itu dipenuhi tangisan, tapi bukan tangisan kebencian. Itu adalah tangisan cinta, tangisan pengikhlasan, tangisan dua hati yang saling memahami meski berat.
Bukan hanya Ratna yang mendapatkan keberanian, tetapi ibu pun menunjukkan cinta yang begitu mulia, cinta yang tidak memaksa, cinta yang merelakan demi kebahagiaan anaknya. Di dalam hati ibu, luka itu masih ada, tapi ia memilih percaya pada Tuhan. Kalau memang ini jalan yang kau pilihkan untuk anakku, ya Tuhan, jagalah dia, jangan biarkan dia tersesat, dan jangan jauhkan cinta di antara kami. Doa ibu dalam diam. Ratna menatap wajah ibunya yang kini tampak lebih tenang. Dalam dirinya, tumbuh rasa hormat dan cinta yang semakin besar. Ia sadar, restu ibu bukanlah sesuatu yang sederhana. Itu adalah hadiah paling indah dari Tuhan, yang datang melalui air mata, pelukan, dan ketulusan yang luar biasa. Hari itu, Ratna belajar satu hal penting. Hidayah bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang bagaimana hatinya, ibunya, dan keluarganya diuji oleh cinta. Dan di balik rasa sakit itu, tersimpan keindahan yang begitu agung. Cinta seorang ibu yang memilih tidak egois, yang rela melepaskan sedikit dari dirinya demi kebahagiaan anaknya. Malam itu akhirnya datang. Malam yang selama bertahun-tahun selalu identik dengan lampu terang, hiasan, musik, tawa, dan perayaan. Malam yang biasanya dipenuhi ucapan selamat, hadiah, dan suasana bahagia. Namun tahun ini, semuanya berbeda. Bukan karena Ratna membenci kenangan masa lalu, bukan karena ia menolak kebahagiaan yang pernah ia rasakan, tetapi karena hatinya kini telah menemukan makna lain dari kebahagiaan, bukan dalam pesta, tetapi dalam ketenangan, bukan dalam keramaian, tetapi dalam kedekatan kepada Tuhan. Langit Jakarta malam itu cerah. Lampu kota berkelip seperti bintang yang turun ke bumi. Suara pesta di beberapa sudut kota masih terdengar samar, tapi Ratna merasakannya semakin jauh dari dirinya. Di rumah kecil mereka, suasana justru terasa hening. Tidak ada musik keras, tidak ada keramaian, hanya ada kehangatan keluarga, campur dengan ketegangan yang lembut namun dalam. Ratna duduk bersama adiknya di ruang tamu. Mereka saling menatap, saling menggenggam tangan. Ada rasa berdebar, tapi juga rasa damai yang membungkus hati mereka. Malam ini bukan malam biasa. Malam ini adalah malam keputusan. Malam ini adalah malam yang kelak akan mereka kenang seumur hidup. Ibu berjalan pelan keluar dari kamar. Langkahnya tenang, tapi wajahnya jelas menunjukkan banyak hal yang sedang ia tahan di dalam dadanya. Ada kesedihan, ada kekhawatiran, tapi ada juga ketabahan. Ibu duduk di hadapan Ratna dan adiknya. Hening kembali menyelimuti. Ratna menarik napas panjang. Dengan suara lembut, ia berkata, "Bu, bolehkah malam ini Ibu antar kami ke masjid?" Kalimat itu sederhana, tidak panjang, tapi rasanya seperti petir halus yang menghentak hati seorang ibu. Ibu terdiam. Matanya langsung berkaca-kaca. Tangan yang sedari tadi tenang kini menggenggam kain bajunya erat-erat. Ia menatap Ratna lama, seolah ingin memastikan apakah yang ia dengar benar. "Ke masjid?" Suara ibu keluar pelan, bergetar. Ratna mengangguk pelan. "Iya, Bu. Malam ini, Ratna ingin benar-benar menyerahkan diri kepada Allah." Ratna ingin memantapkan langkah Ratna. Ratna ingin mulai hidup sebagai seorang muslim, bukan hanya di hati, tapi juga secara nyata. Dan Ratna ingin ibu yang mengantar. Ratna ingin langkah pertama itu disaksikan ibu. Air mata Ratna menetes. Adiknya yang duduk di sampingnya ikut menunduk, menahan tangis. Ratna tidak ingin pergi sendiri. "Bu." Ratna ingin ibu ada di samping Ratna. Ingin ibu tahu bahwa Ratna tidak pernah berpaling dari ibu, walau keyakinan kami akan berbeda. Adik Ratna menambahkan dengan suara lembut, "Ibu, kami ingin memulai hidup baru, tapi tidak ingin kehilangan ibu. Tolong, antar kami." Ibu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar, bukan karena marah, tetapi karena menahan emosi yang begitu besar. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan.
Malam yang selama ini dianggap malam sukacita baginya berubah menjadi malam penuh ujian hati. Ia menunduk lama. Ruangan terasa sunyi. Hanya terdengar suara isak kecil yang datang dari ketiganya. Dalam hati ibu, ada rasa kehilangan yang tak terelakkan. Ada bayangan masa lalu, ada kenangan lama, ada harapan yang dulu ia miliki yang kini harus ia relakan. Namun di sisi lain, ia juga melihat sesuatu yang sangat indah. Keberanian anak-anaknya, kesungguhan mereka, keinginan mereka untuk mendekat kepada Tuhan dengan cara yang mereka yakini. Dan ibu, sebagai seorang ibu, hanya menginginkan satu hal, kebahagiaan anak-anaknya, apapun bentuknya. Perlahan ibu menurunkan tangannya. Air mata masih mengalir. Namun kini di wajahnya ada senyum yang begitu lembut. Senyum yang penuh luka, tapi juga penuh cinta. Kalau itu yang membuat kalian tenang, suara ibu lirih. Kalau itu yang membuat hati kalian bahagia, bagaimana mungkin ibu menolak? Ratna langsung memeluk ibu erat-erat. Tangisnya pecah. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Adiknya ikut memeluk. Malam itu, yang biasanya diisi tawa pesta, justru dipenuhi pelukan hangat dan tangisan haru. Tangisan yang tidak lagi menyakitkan, melainkan melepaskan. Tangisan yang memurnikan cinta mereka sebagai keluarga. Pergilah, lanjut ibu dengan suara parau. Tapi jangan pernah lupakan ibu. Jangan pernah berhenti pulang ke rumah ini. Ratna mengangguk sambil menangis. Ratna janji, Bu, Ratna tidak akan berubah menjadi asing. Ratna tetap anak ibu. Tak lama kemudian, mereka bersiap. Bukan dengan pakaian pesta. Bukan dengan hiasan mewah. Ratna mengenakan pakaian sederhana, menutup tubuhnya dengan sopan. Wajahnya tidak penuh riasan, tetapi dipenuhi sinar ketulusan. Adiknya pun demikian. Ibu memandang keduanya dengan tatapan panjang, tatapan yang penuh doa. Mereka keluar rumah. Udara malam Jakarta terasa hangat. Jalanan masih ramai, dipenuhi lampu warna-warni. Namun mobil mereka bergerak pelan, tenang, seolah membawa keheningan di tengah keramaian dunia. Di dalam mobil, tidak ada percakapan panjang. Tidak ada kata-kata rumit, hanya ada genggaman tangan. Ibu duduk di kursi depan, lalu menoleh ke belakang. Ia meraih tangan Ratna dan adiknya, menggenggam erat. Kalian yakin? Ratna mengangguk. Sangat yakin, Bu. Adiknya pun mengangguk mantap. Ibu tersenyum. Air matanya kembali mengalir. Tapi kali ini ia tidak menyembunyikannya. Kalau begitu, lakukanlah dengan hati yang tulus. Jangan pernah setengah-setengah. Kalau kalian sudah memilih jalan ini, jadilah muslim yang baik. Jangan menyakiti orang lain. Jangan sombong. Jangan membenci siapapun, termasuk ibu. Ratna menunduk, menangis lebih pelan. Ratna janji, Bu. Ibu lalu mencium tangan kedua anaknya satu persatu. Lama. Seolah mencium masa kecil mereka. Seolah mencium perjalanan hidup mereka sejak bayi hingga kini. Ibu tidak pernah berhenti mencintai kalian. Agama boleh berbeda, tapi darah kalian tetap mengalir dari tubuh ibu. Mobil terus melaju menuju sebuah masjid besar di Jakarta. Lampu masjid tampak megah, berdiri anggun di antara hiruk-pikuk kota. Suaranya tidak berisik, namun kehadirannya menenangkan. Ratna melihatnya dari kejauhan. Dadanya bergetar kuat. Di balik ketakutan manusiawinya, ada rasa damai yang luar biasa. Ketika mobil berhenti, mereka bertiga tidak langsung turun. Mereka terdiam sejenak, seolah ingin mengabadikan momen itu dalam hati masing-masing. Masjid berdiri kokoh, seolah memanggil dengan kelembutan. Ratna menggenggam tangan ibu lebih erat. Bu, terima kasih telah mengantar Ratna sampai sini. Ibu menatapnya dalam-dalam. Air mata kembali terbendung. Namun ia tersenyum hangat. Pergilah, temui Tuhanmu dengan bahagia. Jangan takut. Ibu di sini.
Ibu selalu mendoakan kalian." Ratna dan adiknya mendekatkan diri ke ibu, memeluknya di dalam mobil. Mereka bertiga menangis lagi, tapi tangis itu kini penuh rasa ikhlas. "Semoga Allah selalu menjaga kalian," lirih ibu. Ratna tak sanggup menjawab selain mengangguk sambil menangis. Malam itu, lampu kota Jakarta tetap berkilau. Suara perayaan tetap menggema. Namun bagi mereka bertiga, malam itu bukan sekadar momen duniawi. Malam itu adalah malam doa, malam keberanian, malam pelepasan. Malam ketika cinta seorang ibu diuji, dan ia memilih untuk mencintai dengan cara yang paling mulia, merelakan. Dan bagi Ratna, malam itu adalah bukti bahwa hidayah bukan hanya perjalanan seorang diri. Hidayah juga menyentuh hati orang-orang yang mencintai kita. Membuat mereka belajar ikhlas, belajar percaya, belajar melepaskan sambil tetap menggenggam cinta. Langkah besar itu kini tinggal selangkah lagi. Dan malam Jakarta menjadi saksi bagaimana dua anak dan seorang ibu berjalan dalam cerita penuh air mata, cinta, dan keimanan. Masjid itu berdiri dengan megah namun terasa begitu hangat. Lampu-lampunya memancarkan cahaya lembut, seolah menyambut siapapun yang datang bukan hanya untuk singgah, tapi untuk menemukan kembali jiwanya. Udara malam Jakarta yang semula terasa panas, mendadak berubah menjadi sejuk saat Ratna melangkah masuk ke dalam masjid. Seperti ada kedamaian yang turun perlahan, menyelimuti setiap sudut ruang. Begitu Ratna menapakkan kaki di dalam, dadanya bergetar hebat, jantungnya berdetak tak beraturan. Bukan karena takut, tapi karena bahagia, haru, dan rasa hikmat yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Adiknya berdiri di sampingnya. Wajahnya tegang namun matanya berbinar. Mereka saling menggenggam tangan, berusaha menenangkan satu sama lain. Ibu berdiri sedikit di belakang mereka, memandang kedua anaknya dengan air mata yang belum sempat kering sejak tadi. Ia menatap langit-langit masjid, seolah berbicara pada Tuhan dalam diam. "Jika ini yang terbaik untuk anak-anakku, kuatkan hati ini," batinnya. Beberapa jamaah masjid mendekat dengan wajah ramah. Tidak ada tatapan menghakimi, tidak ada pertanyaan menyudutkan. Yang ada hanya senyum lembut, sentuhan tangan penuh kehangatan, dan sambutan yang terasa begitu manusiawi. "Silakan duduk, Nak," ucap seorang bapak parubaya dengan suara sangat halus. Ratna mengangguk, meski air matanya sudah hampir tumpah. "Terima kasih, Pak." Suaranya bergetar. Seorang ustaz mendekat. Wajahnya tenang, sorot matanya penuh kasih. Ia duduk di hadapan Ratna dan adiknya, lalu menatap mereka penuh perhatian. "Apa kalian yakin dengan pilihan ini? Tidak ada paksaan. Islam mengajarkan bahwa iman harus lahir dari hati yang benar-benar sadar." Ratna menatap ustaz itu dengan mata yang sudah basah. "Ratna, datang ke sini bukan karena siapapun, Pak. Ratna datang karena Allah yang mengetuk hati Ratna." Adiknya mengangguk sambil menahan tangis. "Saya juga, Pak. Saya ingin memulai hidup baru." Ustaz itu tersenyum. "Masya Allah. Semoga Allah memudahkan jalan kalian." Ratna hampir tak bisa menahan air matanya lagi. Kata, "Masya Allah," yang lembut itu seolah memberi kekuatan tambahan. Di sekeliling mereka, beberapa jamaah sudah ikut terharu. Ada yang tersenyum bahagia, ada yang langsung mengusap air mata. Seorang ibu-ibu yang duduk di saf belakang berbisik sambil menangis pelan, "Ya Allah, indah sekali malam ini." Masjid itu tiba-tiba terasa seperti rumah yang penuh pelukan. Tidak ada jarak, tidak ada dinding, tidak ada perbedaan. Hanya ada cinta karena iman. Lalu momen itu pun tiba. Ratna berdiri pelan. Tangannya bergetar. Bibirnya kering. Tapi matanya penuh keyakinan. Ia menoleh sebentar ke arah ibunya. Ibu berdiri mematung. Kedua tangannya menutup mulutnya. Bahunya bergetar hebat. Ratna tersenyum sambil menangis, memberi isyarat bahwa ia baik-baik saja. Ibu hanya mengangguk sambil menyeka air mata. Namun air itu tidak berhenti jatuh.
Ustaz berdiri di depan mereka. Jamaah mulai mendekat, membentuk lingkaran kasih. Malam itu, masjid yang biasanya dipenuhi tadarus dan ibadah rutin, kini dipenuhi suasana yang tak biasa, suasana kelahiran. "Ratna, ulangi kalimat ini ya," ucap Ustaz lembut. Ratna menarik napas panjang. "Allahu," bisiknya lirih dalam hati. Kemudian, dengan suara yang bergetar namun penuh keberanian, ia mulai mengikuti. "Asyhadu an la ilaha illallah." Begitu kalimat itu keluar, air matanya langsung pecah. Suaranya patah, tapi ia terus melanjutkan. "Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Suara Ratna menjadi tangis. Tangis yang berat tapi ringan. Tangis yang menyakitkan tapi melegakan. Tangis yang seperti mengalirkan semua luka, semua keraguan, semua pencarian panjang. Tangis kelahiran jiwa baru. Adiknya melafalkan kalimat yang sama. Suaranya tersendat beberapa kali. Namun ia tidak berhenti. Matanya tertutup rapat. Air mata mengalir deras. Ketika dua kalimat syahadat itu selesai diucapkan, suasana masjid mendadak penuh suara hening yang paling indah di dunia. Suara tangis. Beberapa jamaah pria mengusap mata mereka diam-diam. Ibu-ibu di belakang tak kuasa menahan haru. Bahkan ustaz yang memimpin syahadat pun tampak berkaca-kaca. Di antara semua tangis itu, ada satu tangis yang paling keras. Tangis ibu. Ia tidak menangis karena kehilangan. Ia tidak menangis karena kecewa. Ia menangis karena menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar dari ego manusia. Keberanian iman. Ibu menutup wajahnya. Menangis terseduh-seduh. Bahunya berguncang keras. Suaranya pecah. Tangisnya terdengar jelas di seluruh masjid. Beberapa ibu mendekat, memeluknya tanpa kata-kata. Mereka tahu, apa yang ibu rasakan bukanlah kesedihan biasa. Itu adalah air mata cinta yang teramat dalam. "Anak-anak yang begitu berani," bisik salah satu jamaah sambil terisak. Ratna setelah selesai mengucap syahadat, langsung menunduk. Tangannya menutup wajahnya. Ia menangis lama. Tapi di balik tangis itu, ada kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Hatinya terasa penuh. Sangat penuh. Seperti baru saja disiram cahaya yang begitu lembut. "Ya Allah, ini rumahmu, ini jalanmu. Izinkan Ratna tinggal di sini selamanya." Batinnya lirih. Adiknya pun menangis tak kalah hebat. Bahunya berguncang. Suaranya bergetar. Namun di wajahnya ada senyum. Senyum paling tulus yang pernah ia miliki. Ustaz mendekat, menyentuh pundak Ratna lembut. "Selamat datang dalam Islam. Nak, hari ini bukan hari kehilangan. Ini hari kelahiran." Kata-kata itu terasa menghujam jiwa Ratna. Bukan menyakitkan, tapi membasuh. Seperti kalimat yang menenangkan hati yang pernah patah. Ratna menoleh pelan ke arah ibu. Saat pandangan mereka bertemu, tak ada lagi jarak. Ibu melangkah mendekat dengan langkah yang gemetar. Ratna langsung memeluk ibunya erat-erat. Tangisan mereka meledak jadi satu. Air mata keduanya menyatu di pelukan itu. Jamaah yang melihat pemandangan itu semakin tak kuasa menahan haru. "Bu?" Suara Ratna terputus-putus karena tangis. Ratna bukan meninggalkan ibu. Ratna hanya menemukan jalan untuk mencintai Tuhan. Tapi cinta Ratna ke ibu tidak pernah berkurang. Ibu membalas pelukan itu sangat erat. "Nak, ibu bangga. Ibu bangga kalian berani mengambil keputusan sebesar ini. Ibu tidak kehilangan kalian. Ibu justru melihat kalian lahir kembali." Pelukan itu lama. Seolah mereka tidak ingin melepasnya. Seolah itulah pelukan terpenting dalam hidup mereka. Adiknya ikut memeluk dari samping. Jadi satu. Jadi keluarga yang kini mungkin berbeda dalam keyakinan, tapi semakin erat dalam cinta. Jamaah memberikan tepuk tangan pelan. Ada yang menangis. Ada yang tersenyum sambil berdoa. Tidak ada seseorang pun yang merasa asing malam itu. Semua merasa menjadi bagian dari keajaiban.
Malam Natal yang biasanya identik dengan pesta dan keramaian, malam yang biasanya dipenuhi gemerlap cahaya dunia, kini menjadi malam yang penuh cahaya hati. Bukan cahaya lampu, tapi cahaya hidayah. Masjid itu menjadi saksi, langit Jakarta menjadi saksi, dan Tuhan menjadi saksi bahwa dua jiwa telah memilih untuk kembali kepadanya dengan penuh cinta. Ratna mengusap air matanya. Meski wajahnya basah, matanya bersinar, hatinya terasa hangat. Ia merasa seperti baru saja dilahirkan kembali, seperti bayi suci yang siap memulai hidup dari awal, tanpa beban masa lalu, tanpa keraguan. Ya, malam itu bukan sekadar malam. Malam itu adalah malam kelahiran jiwa baru. Dan Ratna tahu, perjalanan ke depan mungkin tidak selalu mudah. Mungkin akan ada ujian, akan ada pandangan, akan ada omongan. Tapi ia juga tahu satu hal. Selama Allah di hatinya, selama doa ibu ada dalam langkahnya, selama cintanya tetap tulus, ia tidak akan pernah berjalan sendirian. Hari-hari setelah malam penuh air mata itu berjalan pelan, seakan waktu ingin memberi ruang bagi Ratna dan adiknya untuk merasakan makna setiap langkah baru dalam hidup mereka. Mereka kini resmi memeluk Islam. Hati terasa berbeda, ada ketenangan yang sulit dijelaskan, namun di balik itu ada pula tantangan yang mulai muncul satu persatu. Pagi pertama setelah syahadat, Ratna terbangun lebih awal dari biasanya. Tidak ada alarm, tidak ada suara apapun yang membangunkannya. Hanya ada rasa rindu untuk menyentuh sesuatu yang kini dicintainya. Al-Quran. Ia duduk di tepi ranjang, memandang jendela yang perlahan diterangi sinar matahari. Ada haru yang menekan dadanya. Ya Allah, jaga aku, jangan biarkan aku mundur, bisiknya lirih. Adiknya pun perlahan bangun. Ia masih terlihat kikuk, masih seperti anak kecil yang sedang belajar berjalan. Mereka saling bertukar pandang, lalu tersenyum. Senyum yang penuh arti. Senyum yang mengatakan bahwa mereka kini berada di jalan yang sama, mengarungi perjalanan yang mungkin berat, namun mereka tidak sendirian. Namun kehidupan tidak serta-merta menjadi mudah hanya karena mereka menemukan hidayah. Justru setelah secara resmi memeluk Islam, cobaan-cobaan kecil mulai muncul. Ada bisikan-bisikan dari lingkungan sekitar. Ada anggota keluarga jauh yang mendengar kabar ini dan memberikan komentar yang menyakitkan. Ada teman lama yang tiba-tiba mengambil jarak. Ada yang menatap aneh. Ada yang mencibir, seolah-olah pilihan Ratna dan adiknya adalah kesalahan besar. Beberapa kali Ratna pulang ke rumah dengan mata yang merah. Ia bukan marah, bukan menyesal. Ia hanya manusia. Hatinya kadang terasa berat ketika mendengar ucapan-ucapan itu. Kenapa harus Islam? Kenapa kamu rela meninggalkan semua yang selama ini membesarkanmu? Nanti kamu berubah. Ratna, kamu bukan yang dulu lagi. Kalimat-kalimat itu menusuk. Tapi setiap kali dadanya mulai sesak, Ratna akan mengambil wudhu, lalu duduk dengan tenang. Air wudhu yang dingin seperti menenangkan gejolak yang berputar di dadanya. Ia mulai belajar sholat dengan bacaan yang masih terbata-bata. Kadang salah, kadang lupa. Namun setiap kesalahan justru menambah rasa rindu untuk memperbaiki diri. Ia mulai mengikuti kelas belajar tajwid di masjid. Di sana ia bertemu ustazah yang lembut tutur kata dan sabarnya luar biasa. Islam bukan tentang sempurna seketika, kata ustazah itu suatu hari. Islam adalah tentang berproses, memperbaiki diri sedikit demi sedikit, sambil terus memohon agar Allah menjaga hati kita. Kalimat itu begitu membekas di hati Ratna. Ia sadar, yang Allah lihat bukan seberapa cepat ia berubah, tapi seberapa tulus ia berusaha. Ratna juga mulai menghafal surah-surah pendek. Ia memulai dari surah Al-Fatihah, lalu An-Naas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Setiap kali ia berhasil menghafal satu surah, ia menangis. Bukan karena kesulitan, tapi karena bahagia merasakan bahwa hatinya benar-benar hidup. Ia merasa seperti anak kecil yang baru belajar mengenal huruf-huruf kehidupan. Dek, coba dengar ini,
ucap Ratna suatu malam sambil memegang mushaf. Adiknya duduk di sampingnya, memperhatikan dengan serius. Ratna melafalkan hafalannya, pelan tapi penuh rasa. Adiknya tersenyum kecil. "Kak, aku juga ingin bisa begitu." Ratna menepuk bahunya lembut. "Kita belajar sama-sama. Kita kuat karena kita berdua." Mereka tidak lagi merasa berjalan sendirian. Di sisi lain, ibu mereka juga sedang melalui perjalanan batinnya sendiri. Ia masih sering terdiam lama, memandangi anak-anaknya dengan tatapan yang penuh perasaan yang campur aduk. Ada sedih, ada rindu pada masa lama, tetapi ada pula ketenangan yang ia rasakan saat melihat wajah Ratna yang kini jauh lebih damai daripada sebelumnya. Suatu malam, ibu duduk sendirian di ruang tamu. Lampu temaram, suasana hening. Ia teringat malam ketika ia mengantarkan anak-anaknya ke masjid. Malam itu bukan malam kehilangan, melainkan malam penyerahan. Ibu menyerahkan anaknya kepada Allah. Meski hatinya masih perih, ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan anak adalah bagian dari kebahagiaannya juga. Perlahan, ibu mulai belajar menerima. Ia tidak marah. Ia tidak memaksa. Ia memilih menjadi ibu yang tetap memeluk, meski kini sebagian hidup anak-anaknya berada di jalan yang berbeda dari apa yang dulu ia bayangkan. Ia mulai memperhatikan perubahan Ratna. Putrinya kini lebih lembut, lebih tenang, lebih menghargai waktu, lebih berhati-hati dalam perkataan. Ia melihat anaknya yang dulu sering gelisah, kini sering tersenyum hangat. Ia melihat anaknya yang dulu sering merasa kosong, kini selalu terlihat penuh oleh sesuatu yang tak kasat mata, iman. Suatu sore, ibu memanggil Ratna ke dapur. Ratna datang dengan sedikit gugup. "Ada apa, Bu?" Ibu tidak langsung bicara. Ia hanya menatap Ratna lama. Lalu tiba-tiba ia menarik Ratna ke dalam pelukannya. "Ternyata kamu sekarang terlihat lebih bahagia, lebih damai," ucap ibu dengan suara serak. Ratna terdiam. Air matanya langsung jatuh. "Kalau ini jalan yang membuatmu dekat dengan Tuhan, ibu akan belajar menerima. Tapi jangan pernah tinggalkan ibu, ya." Ratna memeluk ibunya lebih erat lagi. "Tidak pernah, Bu." Ratna tetap anak ibu, selamanya. Pelukan itu menjadi salah satu pelukan paling bermakna dalam hidup Ratna. Pelukan yang bukan sekadar hangat, tapi penuh penerimaan dan cinta. Hari-hari berikutnya terasa lebih ringan. Bukan karena cobaan hilang, tapi karena keyakinan semakin kuat. Ratna mulai terbiasa memakai kerudung saat keluar rumah. Awalnya ia canggung. Ia sering menunduk, takut menjadi bahan pembicaraan. Namun setiap kali merasa takut, ia selalu mengingat kembali niatnya. Ia ingin dekat dengan Allah. Ia ingin menjaga dirinya. Ia ingin menjadi penghafal Al-Quran suatu hari nanti. "Kalau Allah sudah memilih kita untuk merasakan hidayah," ucap Ratna pada dirinya sendiri suatu malam, "maka tugas kita adalah menjaganya sebaik mungkin." Ia semakin rajin mengikuti kajian. Ia mulai punya teman-teman baru yang saling menguatkan dalam kebaikan. Mereka tidak pernah memaksa Ratna untuk berubah cepat. Mereka hanya menemani, memeluk, mendukung, dan menunjukkan bahwa Islam adalah kasih sayang, bukan paksaan. Adiknya pun semakin bersemangat. Ia belajar wudhu lebih serius, belajar bacaan solat lebih tekun. Kadang mereka salat bersama di kamar. Ratna menjadi imam kecil. Bacaan mereka masih terbata-bata, namun hati mereka sepenuh-penuhnya tertuju pada Allah. Dan setiap selesai solat, Ratna selalu menengadahkan tangan. "Ya Allah, jangan biarkan kami goyah. Jangan biarkan iman ini hanya singgah sebentar. Jadikan kami hamba yang kuat, sabar, dan bersyukur. Jagalah ibu kami. Lembutkan hatinya. Berikan ia ketenangan seperti yang kau berikan pada kami." Doa itu selalu membuatnya menangis. Di tengah semua ini, Ratna juga mulai melihat sesuatu yang begitu indah. Imannya tidak membuatnya menjauh dari ibunya, justru mendekatkan. Ia menjadi lebih perhatian, lebih menghargai, lebih memeluk ibu lebih sering,
lebih sering mengatakan terima kasih dan maaf. Hidayah ternyata bukan hanya mengubah keyakinan, tapi mengubah hati. Dan setiap Ratna memikirkan perjalanan panjang yang ia lalui, dari kekosongan, kegelisahan, pencarian, keberanian mengaku pada ibu, hingga kini menjalani hari sebagai seorang muslimah, ia hanya bisa tersenyum dan bersyukur. Perjalanan ini belum selesai. Bahkan mungkin baru saja dimulai. Akan ada ujian ke depan, akan ada air mata, akan ada kesulitan. Tapi kini Ratna tidak lagi takut seperti dulu. Ia percaya, selama ia menggenggam Al-Quran, selama ia tetap berdoa, selama ia menjaga niat, Allah tidak akan pernah meninggalkannya. Hari-hari berlalu dengan wajah yang jauh berbeda dari kehidupan Ratna sebelumnya. Setelah melewati gemuruh hati, air mata, ujian, dan keteguhan iman, kini Ratna melangkah lebih mantap. Ia tidak lagi sekadar menjadi seorang muslimah baru yang belajar memahami dasar-dasar agama. Ia kini telah menemukan arah hidup yang jelas. Ia ingin hidup bersama Al-Quran. Ia ingin suatu hari benar-benar menjadi penghafal Al-Quran. Keputusan itu bukan lahir karena keinginan sesaat, bukan karena dorongan orang lain. Keinginan itu tumbuh perlahan, lahir dari malam-malam panjang ketika ia menangis karena rindu pada Allah, lahir dari setiap ayat yang ia baca, dari setiap lantunan ayat yang membuat hatinya luluh dan tak henti bergetar. Setiap kali Ratna membaca Al-Quran, ia merasa seperti sedang berbicara langsung kepada Tuhannya. Seolah setiap ayat menjawab kegelisahan hidup yang dulu selalu membayangi. Ratna mulai menata rutinitas hariannya. Ia tidak ingin hidupnya berantakan lagi seperti dulu, penuh kekosongan dan kebingungan. Kini ia mengisi harinya dengan ibadah, belajar, dan memperbaiki diri. Pagi hari, setelah sholat subuh, ia duduk di sudut kamar yang kini menjadi tempat favoritnya. Disitulah mushaf kecil selalu terbuka. Disitulah air matanya sering jatuh tanpa suara. Disitulah ia merasa paling dekat dengan Allah. Langkah awalnya tidak mudah. Menghafal Al-Quran bukan hal ringan. Ada hari-hari ketika hafalannya lancar. Ada pula hari ketika lidahnya terasa kaku. Ada saat-saat ketika ia sanggup mengulang ayat berkali-kali dengan penuh semangat. Ada hari ketika ia merasa lelah dan hampir menyerah. Namun setiap rasa lelah itu justru mengajarkannya sesuatu. Menjaga iman bukan hanya tentang keindahan, tapi juga tentang kesungguhan. Ratna selalu mengingat satu doa yang sering ia bisikkan pelan. Ya Allah, aku bukan siapa-siapa, aku bukan yang terbaik, dan aku bukan yang paling kuat. Tapi aku ingin dekat denganmu. Aku ingin menjadikan Al-Quran penuntun hidupku. Jangan biarkan aku berhenti di tengah jalan. Setiap kali ucapan itu terucap, hatinya kembali menguat. Adiknya pun tidak kalah bersemangat. Setelah melihat kesungguhan Ratna, ia ikut terbakar semangatnya. Ia mulai rutin ikut kajian, rajin belajar bacaan sholat, serta mulai mencoba memahami arti ayat-ayat Al-Quran. Dalam setiap tatapan matanya, terlihat cahaya ketenangan yang sama seperti yang ada pada Ratna. Dek, kalau suatu hari kakak bisa menghafal banyak surah, kakak ingin membacakan untuk ibu. Kakak ingin suatu hari ibu merasakan ketenangan yang kakak rasakan setiap membaca ayat-ayat Allah. Ucap Ratna suatu malam sambil tersenyum. Adiknya mengangguk. Aku juga. Kak, aku ingin kita sama-sama menjadi anak yang membanggakan ibu, meskipun keyakinan kita berbeda. Kalimat itu sederhana, tapi begitu dalam. Mereka tahu betul bahwa hubungan mereka bukanlah persoalan keyakinan. Mereka masih keluarga. Mereka masih anak dari seorang ibu yang begitu mencintai mereka. Di sisi lain, ibu mereka kini menjalani hari dengan perasaan yang jauh lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Proses menerima tidak terjadi dalam semalam. Namun perlahan, cinta seorang ibu mengalahkan segala ego dan perasaan kehilangan. Kini ia bukan lagi ibu yang hanya bisa menahan tangis. Kini ia menjadi ibu yang berdiri lebih teguh, memandang anak-anaknya bukan dengan luka, melainkan dengan kebanggaan. Ia menyadari sesuatu yang sangat berharga. Islam tidak membuat anak-anaknya menjauh. Justru Islam membuat mereka pulang.
Mereka pulang ke nilai-nilai cinta, hormat, tanggung jawab, dan kasih yang lebih luas. Anak-anaknya kini lebih sopan, lebih lemah lembut, lebih peduli. Ratna kini sering membantu ibu tanpa diminta. Ia sering memeluk ibunya tiba-tiba, mengatakan betapa ia mencintai ibunya, sesuatu yang dulu jarang ia lakukan. Suatu sore, ibu berdiri di dapur sambil memotong sayuran. Ratna datang dari belakang, lalu memeluk ibunya erat. Ibu sedikit kaget. Kenapa tiba-tiba meluk begini? Ratna tersenyum sambil menahan tangis. Ratna cuma ingin bilang, terima kasih karena ibu sudah mau menerima Ratna. Ibu adalah hadiah Allah terbesar setelah iman ini. Ibu berhenti bergerak. Pisau di tangannya diletakkan. Perlahan ia membalas pelukan Ratna. Bahunya bergetar. Ibu mungkin tidak memahami jalan yang kamu pilih. Tapi ibu melihat kamu bahagia. Ibu melihat kamu lebih tenang, lebih baik, lebih penuh cinta. Bagaimana mungkin ibu tidak bangga? Air mata pun tumpah. Mereka berdua menangis, bukan karena kehilangan, melainkan karena menemukan bentuk cinta yang lebih dewasa, lebih luas, dan lebih tulus. Hari-hari berikutnya berjalan dengan keindahan sederhana. Tidak ada pesta besar. Tidak ada tepuk tangan dunia. Yang ada hanya ketenangan jiwa yang tidak bisa dibeli apapun. Ratna terus menambah hafalan sedikit demi sedikit. Setiap satu halaman berhasil ia hafal. Ia sujud lama sekali, seolah tak ingin bangun. Ia menangis bukan karena berat, melainkan karena bahagia diberi kesempatan berada di jalan ini. Ia sering membayangkan masa depan. Bukan masa depan dunia yang penuh gemerlap, tapi masa depan iman. Ia membayangkan dirinya duduk di depan ibunya suatu hari nanti, membaca Al-Quran dengan lancar. Ia membayangkan wajah ibunya yang tenang, matanya berkaca-kaca, hatinya merasa damai. Ia ingin menjadi anak yang bukan hanya hidup untuk dirinya, tapi juga memberi manfaat, memberi ketenangan, dan menjadi cahaya bagi orang-orang yang ia cintai. Adiknya pun demikian. Mereka berdua kini seperti dua cahaya kecil yang berjalan berdampingan dalam jalan panjang bernama hidayah. Setiap malam, setelah segala aktivitas selesai, rumah selalu sunyi. Namun kesunyian itu tidak lagi terasa kosong. Kesunyian kini berubah menjadi ruang yang penuh doa. Ratna duduk di kamarnya, adiknya duduk di kamar lain, sementara ibu mungkin duduk sendiri di ruang tamu. Tapi entah bagaimana, mereka terasa terhubung oleh hal yang sama, kasih sayang yang tidak pernah pudar. Ratna semakin mantap. Tidak ada lagi keraguan dalam hatinya. Tidak ada lagi pertanyaan, apakah aku sanggup? Kini yang ada hanya tekad, aku harus berusaha, karena Allah tidak pernah meninggalkan. Ia tahu, perjalanan menjadi penghafal Al-Quran masih panjang. Ia tahu mungkin akan ada hari-hari berat di depan. Namun kini ia tidak takut, karena ia telah merasakan sendiri bahwa hidayah bukan sekadar perasaan kagum pada Islam. Hidayah adalah cahaya yang menuntun hidup, mengisi hati, dan membawa seseorang lebih dekat kepada Allah dengan cara paling lembut. Sementara itu, ibu mereka kini hidup dengan kebanggaan yang berbeda. Ia mungkin tidak mengucapkan syahadat. Ia mungkin tidak menjalani ibadah yang sama. Tapi ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan saat melihat anak-anaknya. Ada kedamaian. Ada rasa lega. Ada keyakinan bahwa Allah telah menjaga anak-anaknya dengan cara terbaik. Ia kini tidak lagi menangis karena kehilangan, melainkan karena syukur. Syukur karena anak-anaknya tumbuh menjadi manusia yang lebih mulia, lebih tenang, dan lebih penuh cinta. Dan disinilah kisah itu menemukan maknanya. Bukan pada momen malam syahadat saja. Bukan hanya pada tangisan pertama kali menyebut nama Allah. Bukan hanya pada keberanian meninggalkan masa lalu. Tetapi pada perjalanan setelahnya. Pada keteguhan yang dijaga. Pada doa yang tak pernah berhenti. Pada cinta keluarga yang tidak pernah runtuh meski berada di jalan berbeda. Ratna berdiri di ambang masa depan dengan hati yang kuat. Ia tidak lagi menjadi gadis yang gelisah, kosong, dan bingung.
Ia kini menjadi seorang muslimah yang penuh keyakinan. Seorang anak yang ingin membanggakan ibunya. Seorang calon hafidzah yang ingin menjadikan Al-Quran sebagai sahabat hidupnya sampai akhir. Dengan air mata haru yang selalu siap jatuh saat mengingat perjalanan panjangnya, Ratna hanya bisa berkata dalam hati, hidayah adalah hadiah Allah yang paling indah. Bukan karena membuat hidup menjadi mudah, tapi karena membuat hati menemukan rumahnya. Dan di sanalah Ratna kini berdiri, di rumah hatinya. Dengan iman, dengan cinta, dengan syukur, dan dengan mimpi besar yang kini bukan lagi mimpi, melainkan doa yang terus ia jaga hingga Allah mengizinkannya menjadi nyata.